Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat, sehat, Bu. Bu. Minggu yang lalu kita nggak belajar ya, makanya tertinggal satu kali pertemuan ya. Kemarin itu baru sampai apa ya? Alkohol dan ether ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak, Glory? Apa Evelyn? Baru sampai situ ya. Berarti hari ini kita akan mempelajari tentang masih ini ya, turunan alkana yaitu aldehid dan keton ya, aldehid dan keton. Hari ini akan belajar tentang aldehid dan keton. Bentar saya buka dulu ya PPT-nya. Oh iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini tentang senyawa organik, aldehid, dan keton ya. Berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, hal-hal yang akan kita pelajari tentang aldehid dan keton, nah itu ada tata nama aldehid, isomer aldehid, dan kegunaan aldehid ya. Untuk sifat-sifat aldehid dan pembuatan aldehidnya, kita lewat saja dulu. Kemudian tata nama keton, isomer keton, dan kegunaan keton. Nah, untuk aldehid dan keton ini dia merupakan senyawa turunan alkana yang mengikat gugus karbonil ya atau CO ya. Jika salah satu tangan dari atom karbon pada karbonil mengikat atom H, senyawa tersebut termasuk kelompok aldehid atau alkanal. Nah, untuk rumus umum aldehid atau alkanal di sini ada COH. Nah, COH ya. Kemudian kalau keton atau alkanon di sini ada CO. Kalau misalkan masih ada R-nya, ini berarti masih ada senyawa lagi ya. Masih ada senyawa lagi. Kemudian ini R dan R aksen juga berarti dia posisinya ada di tengah-tengah. Kalau ini berarti dia posisinya ada di ujung. Kedua senyawa tersebut saling berisomer gugus fungsi dengan rumus molekul yang sama yaitu CnH2nO. Kita akan lihat perbandingan dari aldehid dan keton. Nah, berikut ini adalah perbandingan sifat fisik aldehid dan keton. Nah, untuk aldehid atau alkanal dilihat dari struktur molekulnya di sini RCOH. RCOH berarti di sini masih ada senyawa lagi ya. Kemudian COH-nya berada di posisi ujung ya. Kemudian untuk keton atau alkanon itu posisinya dia berada di tengah-tengah. Ini masih ada senyawa lagi. Nah, untuk gugus fungsinya kalau aldehid itu adalah COH, kalau keton itu CO. Itu adalah gugus fungsinya. Rumus molekulnya sama, CnH2n plus O. Kemudian untuk contoh dan namanya di sini untuk aldehid yaitu contohnya seperti butanal. Ini kurang satu ya C-nya ya, 1, 2, 3. Butanal ya, kemudian kalau keton berarti 2 butanon. On ya. Kita akan bahas satu persatu untuk aldehid dan keton. Untuk kata nama aldehid berdasarkan nama UPEC-nya ya di sini. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CHO dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran al gitu ya.
Kalau misalkan metana jadi metanal, kalau misalkan etana jadi etanal gitu ya. Atom C pada rantai karbon diberi nomor dimulai dari atom C yang mengikat gugus CHO. Jadi dia posisinya untuk penomorannya berarti dari CHO dulu baru selanjutnya ini ya. Contohnya seperti ini. Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Contoh di sini adalah 3 metil pentanal. Di sini kan nomor satunya CHO ini adalah gugus fungsinya ya. Berarti dia karena dia posisinya memang di ujung ya, berarti nomor satunya pasti yang gugus fungsi ini COH. Kemudian nomor 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti adalah cabangnya, berarti 3 metil pentanal. Sama saja ya, hanya diganti saja ini belakangnya pentana jadi pentanal. Kemudian yang contoh yang kedua di sini ada ini nomor 1 berarti nomor 2, nomor 3. Kalau ini berarti tidak ada cabang ya, hanya rantai induk saja. Berarti 1, 2, 3 karena 3 propana jadi propanal. Ini gugus fungsinya. Kemudian ini juga sama ya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini adalah cabangnya. Berarti 3 metil butanal. Itu untuk tata nama UPEC-nya ya. Jadi kalau untuk alkanal atau aldehid, pasti nomor satunya itu dia COH ya, letaknya kan di ujung ya. Sehingga kalau misalkan ini karena posisi COH-nya letaknya di ujung, maka untuk penomoran jenis ini tidak usah ditulis. Harusnya kan di sini 1 propanal ya. Karena dia pasti nomor 1, berarti satunya nggak usah ditulis. Jadi propanal saja gitu ya. Kalau misalkan ada butana, berarti butanal, bukan 1 butanal. Jadi satunya tidak usah ditulis. Karena sudah pasti untuk gugus fungsi, untuk alkana atau aldehid ini dia posisinya selalu di ujung. Selanjutnya yaitu tata nama trivial untuk aldehid atau nama lazimnya ya. Nama trivial aldehid diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dengan mengganti akhiran at menjadi kata aldehid. Nah, ya, asam karboksilat. Oh, ini untuk asam karboksilatnya asam format jadi formaldehid, asam asetat jadi asetaldehid, asam butirat jadi butiraldehid ya. Ini untuk contohnya nama UPEC-nya. Metanal jadi formaldehid, kemudian etanal jadi asetaldehid, propanal jadi propionaldehid, butanal jadi butiraldehid. Nah, untuk jumlah atom C-nya di sini ya. Kalau misalkan kebetulan di sini tidak ada cabang ya, semuanya rantai induk. Jadi kalau misalkan C-nya 1 itu formaldehid, C-nya 2 berarti asetaldehid, C-nya 3 berarti propionaldehid ya. Kalau 4 berarti butiraldehid. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan untuk trivial namanya berbeda ya untuk nama rantai induknya. Beda halnya dengan nama UPEC-nya. Contoh, oh udah ya contohnya. Kemudian tata nama UPEC keton. Nah, untuk keton nama UPEC-nya kata alkananya di sini nama UPEC alkano diturunkan dari nama alkananya, tetapi akhiran A-nya diganti dengan akhiran on. Nah, untuk alkanon bercabang berlaku aturan sebagai berikut. Rantai terpanjang atau rantai induk harus mengandung gugus CO. Jadi kalau misalkan ada yang rantai panjang tapi tidak ada gugus CO-nya, berarti bukan itu ya rantai induknya ya. Yang jelas rantai induk itu harus mengandung gugus fungsinya. Kemudian rantai induk diberi nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor kecil. Berarti yang paling dekat ke gugus fungsi itu mendapatkan nomor yang paling kecil. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya benar, dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dari kanan bawah, bukan dari kiri bawah ya, karena dia posisinya ada di nomor 4. Cabang dan gugus fungsi pengganti lain ditulis terlebih dahulu sesuai abjad, diikuti rantai induk.
Ini adalah rantai induknya. Kemudian CH-nya 3 ini adalah cabang. Kemudian ini juga cabang. Berarti cabangnya ada di nomor 3 dan ada di nomor 5. 3,5 dimetil 4 oktanon. Ini ya, gugus fungsinya ada di nomor 4. Berarti 4 oktanon. 8-nya, 8 itu kan oktana, jadi oktanon kalau keton. Itu ya. Jadi hanya diganti belakangnya saja kalau keton ini. Oktana jadi oktanon, heksana jadi heksanon, heptana jadi heptanon gitu ya, pentana jadi pentanon. Contoh misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti namanya apa nih kalau seperti ini? Ada yang tahu namanya apa? Ini tidak ada ini ya, tidak ada cabang ya. Berarti cuma rantai induk aja. Namanya apa ini? Samsul? Evelyn? Halo, ini ada suaranya nggak? Glory, Glory ada Glory. Juicy. Halo, ada orangnya nggak? Namanya apa ini? Ini kan nomor 1 ya. Ini suaranya ada nggak sih? Suara saya terdengar kan? Kan berarti nomor 1 kurang terlihat. Ini kan berarti nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari kiri ya. Berarti harus dari apa? Dari kanan ya. Berarti ada di nomor 3. Kalau misalkan di nomor 3, berarti namanya apa ini? 3 heksanon gitu ya. 3 heksanon. Nah, karena gugus fungsinya ada di nomor 3 itu ya. Nih ya, ada di nomor 3 gugus fungsinya. Kemudian contoh lainnya. Gimana ya? Sini aja ya. Satu, 2, sepertinya ada yang baru masuk. Bisa masuk nggak itu? Nih, berarti namanya apa nih? Oh ya, gugus fungsinya di mana posisinya? Sini ya. Nah, salah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau kayak gini berarti gimana? Nomor 1-nya ada di mana? Ada yang tahu rantai induknya yang mana? Ini ya, berarti rantai induknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini posisinya. Lihat sini ya. Nah, ini adalah rantai induknya. Kemudian yang ini adalah cabangnya. Yang ini adalah cabang. Nah, berarti yang ini juga cabang.
Nah, berarti namanya apa ini? Oke, berarti penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu namanya apa? Samsul? Ada nggak Samsul? Ada, Bu. Ah, coba tolong dijawab. Saya dari tadi ini sebenarnya ada suara saya terdengar atau tidak. Makanya saya tuh selalu ngecek ini suaranya terdengar atau tidak. Samsul Masih namanya apa nih? masih bingung, Bu. Masih bingung. Oke, ini kan cabangnya ya. Nah, ini cabangnya berarti 3,3. Nah, ini kan di nomor 3. Ini nomor 5. 3,3,5. Kemudian trimetil. Ada 3 ya. Baru 4 heptanon. Nah, ini kan ada di nomor 4 posisinya. 4 heptanon. Itu ya. Jadi kalau untuk tata nama UPEC itu kan sama saja sebenarnya. Jadi sama aja kayak alkena dan alkuna ya. Berarti posisinya ada di nomor berapa? Ini kan keton ada di nomor 4 gugus fungsinya. Berarti 4 heptanon karena dia rantai induknya ada 7 berarti 4 heptanon. Kemudian penamaannya sama saja nomor cabang, nama cabang ya. Penamaannya sama saja nomor cabang, kemudian nama cabang, nama cabangnya apa, kemudian nomor gugus fungsinya, nomor induknya ada di nomor berapa, kemudian rantai induk, nama rantai induknya apa. Sama saja, sama kayak alkana ini. Ini maksudnya nomor gugus fungsinya. Itu ya. Ini kan gugus fungsinya ada di nomor 4 nih yang ini. Nah, berarti 4 oktanon. Karena ada 8 berarti oktanon. Kemudian nomor cabangnya ini ada di nomor 3. Ini ada di nomor 5. Berarti 3,5 dimetil 4 oktanon. Masih bingung? Untuk penamaan disesuaikan dengan alfabet ya. Selanjutnya nama trivial. Nah, untuk nama trivial atau nama lazim, yaitu namanya alkil keton. Nah, alkil keton di sini ya. Jadi rumusnya itu apa? R, kemudian C, O, R, aksen. Nah, ini rumusnya ini adalah alkil, kemudian ini adalah alkil, nah, kemudian ini adalah keton. Itu ya. Jadi penamaannya tetap ya sama kayak ether ya. Alkil keton. Berarti namanya CH3 ini kan metil nih. Nah, berarti harusnya kan metil keton. Cuman kan karena sama berarti pakai di metil keton. Kemudian yang ini adalah etilnya, yang ini adalah metilnya. Nah, penamaannya kan sesuai abjad etil, metil, keton. Ini adalah keton. Lebih mudah ya. Nah. Oke, contoh yang lain misalkan apa ya? Ini deh CH3, CH2, kemudian CO, CH2, CH3. Nah, ini namanya apa nih, Samsul? Nah, namanya apa? Evelyn, Jusi, Cindy, siapa lagi sih? Di etil keton, Bu. Nah, betul. Ini karena namanya sama ya. Nah, ini ketonnya. Berarti namanya adalah dietil keton. Oke, contoh lain. Misalkan gini. CH3, CH, kemudian CH3, kemudian CO, kemudian CH2, CH3. Nah, namanya apa ini? Namanya apa ini? Namanya apa ini? Etil trimetil keton bukan, Bu?
Ininya benar, etil. Ininya apa? Dia Isopropil. bentuk segitiga. Kalau bentuk segitiga itu namanya apa? Isopropil. Isopropil. Berarti namanya apa ini? Berarti sesuai abjad ya. Nah, sesuai abjad berarti Etil, etil, isopropil, baru keton. Itu ya. Kalau misalkan iso itu masuknya ke abjadnya, tapi kalau misalkan di kemudian tri itu tidak dihitung, jadi hitungnya berarti ini tetap M ya abjadnya, ini juga tetap E. Tapi kalau misalkan isopropil itu berarti didahulukan alfabetnya. Oke, selanjutnya apa ya? Oh ya, untuk isomer aldehid. Isomer aldehid. Aldehid ini dia memiliki dua isomer, yaitu isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Kalau misalkan isomer kerangka, jadi hanya kerangkanya saja yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama, itu ya. Contoh di sini adalah butanal. Nah, butanal ini kan itu nomor 1, 2, 3, 4 ya. Karena dari nomor 1, satunya nggak usah ditulis, jadi butanal. Kemudian 2 metil propanal. 2 metil propanal itu di sini 1, 2, 3. Ini adalah cabangnya. 2 metil propanal. Rumusnya sama ini ya. Rumus molekulnya 1, 2, 3, 4. Berarti C4 hanya berapa ini? 3, 3, 6, 7, 8. 8O ya. Ini juga pasti sama. 1, 2, 3, 4. C4 H 3, 3, 6, 7, 8O ya. Jadi kalau misalkan isomer kerangkanya yang beda ini kan. Dilihat kerangkanya. Kerangkanya beda tapi rumusnya sama. Ini ya, rumus molekulnya sama, kerangkanya beda. Kemudian isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi aldehid berisomer gugus fungsi dengan alkanon. Jadi isomer gugus fungsi alkanon mempunyai rumus molekul yang sama itu ya. Kalau gugus fungsi berarti rumus molekulnya sama. Tapi yang beda apa? Gugus fungsinya. Nah, gugus fungsinya yang beda itu ya. Makanya disebut isomer gugus fungsi. Kalau aldehid berarti kan CHO. Kalau keton berarti apa? CO itu ya. Nah, tapi rumusnya sama, cuman ininya aja yang beda ya, gugus fungsinya yang beda. Kemudian isomer keton. Kalau isomer keton ini dia isomer kerangka juga ya, isomer kerangka sama isomer posisi. Kalau isomer kerangka berarti rumus molekulnya sama, tapi kerangkanya berbeda. Contoh di sini adalah 2 pentanon, 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma rantai induk saja. Yang kedua 3 metil 2 butanon. Ini ada rantai cabangnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 metil 2 butanon. Itu ya. Jadi hanya kerangkanya. Ininya yang berbeda ya. Kerangkanya yang berbeda. Kemudian ada lagi isomer posisi. Isomer posisi terjadi karena perbedaan letak gugus fungsinya. Berarti yang berbeda adalah posisi dari gugus fungsi. Ini ya. Ini dia berada di posisi nomor 2. 2 pentanon dengan 3 pentanon. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi cuman beda ininya aja, letak KO-nya. Nah, atau 2 pentanon sama 3 pentanon. Jadi cuman beda letak dari gugus fungsinya. Rumus molekulnya sama. Letak gugusnya aja yang beda. Oke, selanjutnya sifat-sifat aldehid nanti tinggal dibaca saja seperti apa. Kemudian sifat-sifat keton, pembuatan aldehid, pembuatan keton. Oke, kegunaan aldehid. Kegunaan aldehid, formaldehid ya, senyawa ini digunakan sebagai desinfektan, kemudian insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Kemudian ada asetaldehid. Asetaldehid ini merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol ya. Selain itu digunakan dalam pembuatan zat warna plastik dan karet sintetis. Nah, kalau kegunaan keton, keton biasanya digunakan untuk apa?
aseton ya, digunakan sebagai thinner untuk membersihkan cat kuku atau kutek. Aseton juga digunakan sebagai pelarut senyawa organik, nah untuk melarutkan berbagai macam plastik dan gas etuna. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 9.19. Setelah ini akan ada latihan. Latihannya adalah ini ya. Tulislah nama UPEC dari aldehid A, B, C, D, E, kemudian gambarlah struktur aldehid. Tulislah nama UPEC dari keton A, B, kemudian gambarlah struktur keton-keton dari A dan B. Itu ya. Ini adalah latihannya. Deadline-nya deadline-nya belum disebutkan ya, hari apa ya. Nanti dilihat saja ya di tugasnya. Belum saya lihat tadi deadline-nya hari apa. Kemudian, oh ya belum saya absen. Mana ya? Oh ini. Aldi Ramatriyuda ada? Alvin? Hadir, Bu. Alvin ada? Hadir, Bu. Aldi? Ananda? Hadir, Bu. Oh, Alvin emang suaranya kecil ya. Anissa Ratna? Anissa Ratna? Sylvia Deborah? Hadir, Ibu. Cindy? Hadir, Bu. Cindy, kamu dipanggil diam aja, Cindy. Bu, masalahnya dari tadi screen-nya di saya hitam semua, habis hujan, nggak ada jaringan. Jadi bingung mau jawab apa. Ya Allah, nanti di-share ya ininya videonya. Dela Iya, Bu. Safila. Dela ada? Hadir, Bu. Denny? Hadir, Bu. Dewi? Ibu Dewi? Dewi hadir. Oh, hadir. Elisa? Hadir, Bu. Ewu? Ewu? Glory Margaret Sianturi? Hadir, Bu. Glory? Glory Evelyn? Bu. Gloria Junita? Hadir, Bu. Grace? Hadir, Bu. Henry? Henry? Jeremia? Hadir, Bu. Jonathan? Hadir, Bu. Jusi? Jusi hadir, Jusi? Bu. Hadir, Bu. Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Haila Romadona? Haila Romadona? Marines? Hadir, Ibu. Milda? Milda Meliani? Moreno? Hadir, Bu. Dan, Bu. Milda kenapa? Kendala jaringan, Bu. Nadira? Nadira? Neng Siti? Hadir, Bu. Nurmalia? Nurmalia? Reina Hadir, Bu. Dewinta? Reina, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Riani? Hadir, Bu. Afrikar? Hadir, Bu. Triandi? Hadir, Bu. Samsul Marif? Hadir, Bu. Eni? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Tania? Tania? Vina? Vina hadir, Ibu. Ibu, Kayla bilang HP-nya mati. Kaila Romadona? Ibu, Yang Sania lain? hadir, Bu. Tania hadir. Ibu maaf, Ibu hadir, Bu. Jaringannya putus-putus, Bu. Ewu? Udah, Ewu? Ada yang belum dipanggil? Aldi? Anissa?
Glory Margaret Sianturi. Hadir Bu, Glory Margaret. Henry Samuel. Nadira Fauzia. Nur Malia. Nggak ada ya? Oke. Sudah jam 9.24. Oh, cuma 33 orang. Berarti sama saya 32 ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, nanti tinggal dilihat saja ya video Meet-nya dan video referensi dari YouTube-nya. Tinggal dilihat, kalau misalkan masih kurang mengerti, silahkan ditanyakan nanti di chat WA grup. Saya akhiri Meet kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.